Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Nabi melarang mencela makanan. Kalau mencela makanan jadi racun pada tubuh. Langsung tidak memproduksi enzim pencerna, rusak. Akhirnya tidak bisa tercerna dengan baik. Kalau ada yang mencela, itu berubah. Makanan, minuman Pak Ibu kalau dicela, dia akan menjadi racun. Dia akan kontradiktif dengan tubuh. Karena itu Nabi, kalau kau tidak mau makan, yang kau makan. Jangan kau makan sambil cela. Jangan lalu Bapak. Makan sambil cela jangan. Dia hanya menambah bibit penyakit pada tubuh. Nabi Adam keluar dari surga karena makanan. Banyak orang bercerai-berai karena makanan. Banyak orang yang diusir karena makanan. Tapi betapa banyak juga orang akrab karena makanan. Kita coba dulu belajar dulu bagaimana bersyukur dengan makanan. Ini di surah Al-Maidah. Ya, yang ada kata sebentar, kata ma'idatan. Ini hidangan. Ini hidangan ma'idatan. Dengan asbab satu kata ini sehingga surah ini disebut surah ini, surah Al-Maidah. Gara-gara satu kata ini ma'idatan, maka berubahlah menjadi surahnya Al-Maidah itu menjadi surah Al-Maidah. Karena makanan. Kita ambil sedikit, auzubillahi minasyaitonirrajim. Izqala al-hawariyun. Dan ingatlah, kalau ada kata is begini, Bapak Ibu temukan di Quran is, itu disuruh hadirkan di depan tak. Ingatlah, hadirkanlah, putarlah, renungkanlah, camkanlah. Hadirkan itu peristiwa itu yang masa lalu itu, yang ini hawariyun, itu harus ada di depan kita seperti diputar di depan ta itu. Kejadian yang lalu harus dibawa di depan ta. Kalau mau sukses baca Quran. Jadi kalau ada kata is, ingatlah ketika al-hawariyun ini berkata, meminta, berdialog, berbicara sama nabinya, ya Isa ibn Maryam. Wahai Isa, putranya Maryam. Ini satu-satunya nabi dan rasul dari 25 nabi dan rasul wajib dimani, satu-satunya nabi yang disebutkan nama orang tuanya. Yang lain tidak ada. 25 kali disebutkan begini dalam Al-Quran, Isa ibnu Maryam, Isa ibnu Maryam, Isa ibnu Maryam. Untuk sebagai penegas bahwa Maryam ini bukan anaknya Tuhan, bukan anaknya Allah, tapi anaknya Maryam. Sekaligus nasihat, karena Isa tidak ada bapaknya, maka disandarkan sama ibunya. Begitu juga wanita hamil yang tidak jelas siapa suaminya, maka tidak boleh pakai nama laki-laki di belakangnya, tapi nama perempuan. Jika hamil di luar nikah, yang berhak memiliki itu adalah nama ibunya di belakang. Ya syukurlah belum pernah bisa dengar ini. Ya syukurlah tidak pernah ada orang ibunya ikut, selalu bapak. Karena hakikatnya anak itu sejatinya miliknya bapak, meskipun di rahimnya ibu dibuat. Ya, apa
permintaannya Hawariyun. Ini Hawariyun pengikut setianya Nabi Isa. Jadi setiap nabi itu punya pengikut setia, namanya Hawariyun. Apa perkataannya? Hal yastati', apakah dia mampu, yakni Rabbuka Allah Tuhanmu itu, wa Isa, ayyunazzila alaina, untuk menurunkan kepada kami maidatan, hidangan dari minas sama, dari langit. Jadi kalau meja Pak, meja beserta makanannya disebut maidah. Kalau meja tidak ada makanannya tidak disebut maidah. Kalau meja tempatnya menulis, tempat menulis itu dari kata maktab, tempat menulis. Jadi kalau meja ada makanan namanya maidah. Meja beserta hidangannya ini disebut dengan maidah. Apakah Tuhanmu itu Isa bisa menurunkan makanan kepada kita? Dari langit itu diturunkan langsung. Ini permintaan Hawariyun. Kata para ulama, masa permintaan sahabat Nabi Isa begini modelnya? Bisa iya, karena adanya kasus khusus. Waktu itu dalam sebagian ahli tafsir menyebutkan Nabi Isa pernah berjalan sekitar 4.000 jamaah, kehabisan dan tidak ada makanan apapun. Maka sebagian dari jamaah itu datang sama Nabi Isa, engkau kan Nabi Allah dan diterima doamu, minta sama Allah untuk diturunkan. Itu satu pendapat. Ini keluar dari orang yang beriman karena adanya kasus kebutuhan. Dan kasus kebutuhan ini biasanya tidak berjalan normal, karena permintaan Pak makanan itu turun dengan mejanya dari langit bukan biasa, tapi ini luar biasa. Luar biasa. Dan ini tidak terjadi pada umatnya Nabi Muhammad yang aneh-aneh. Nabi Muhammad memiliki kurang lebih 30 mukjizat luar biasa, tapi bukan karena permintaan kaumnya dan sahabatnya. Tapi memang Allah memberikan pelajaran pada sahabat dalam bentuk kejadian yang sangat luar biasa disaksikan oleh para sahabat. Jadi itu bagusnya sahabat-sahabat Nabi Pak. Tidak ada yang meminta aneh-aneh sama Nabi. Sebagaimana Nabi Musa, kaumnya kan minta aneh-aneh. Lan nu'mina lakana hatta narallaha jahra. Saya tidak mau beriman sama engkau Musa sebelum kau kasih lihat itu wajahnya Allah di depanku. Coba bayangkan Pak, kalau kita ceramah begini baru ada jamaah ustaz, di manakah itu Allah? Di atas. Coba bayang yakinkan sama saya bahwa ada. Nah, itu susah itu. Ya, susah. Yang biasa-biasa saja. Karena itu Pak, kalau kita berdoa yang dianjurkan itu, ya yang berdoalah yang kira-kira tidak ditolak oleh akal, supaya kita tidak kecewa. Makna yang kedua, bisa jadi ini Al-Hawariyun meminta perkara makanan dari langit beserta mejanya. Itu adalah di awal-awal permulaan Nabi Isa mengajari para sahabat. Bisa jadi keimanannya belum mantap, sebagaimana juga
sahabat Nabi kita Muhammad SAW masih ada yang keliru, dibimbing, diajari sampai sempurna akidahnya, sempurna ibadahnya. Tidak semua sahabat Nabi juga langsung jadi, berproses juga. Dan salah satu proses umatnya Nabi Isa, proses menambah keyakinan ini soal makanan. Coba bisa dibayangkan Pak, kalau di rumah ya, waktu corona, nah tidak ada makanan, lalu suami bilang, Pak, Bu, minta tolong saya dulu, minta dulu makanan dari atas beserta mejanya. Ya kira bagaimana itu Pak? Maka mendapatkan rezeki dengan cara yang tidak sulit. Kekuatannya kekuatan tawakal dan doa. Apa jawabannya Nabi Isa? Dia berkata, ittaqullaha in kuntum mu'minin. Bertakwalah kepada Allah dalam soal permintaan ini, kalau memang kamu orang beriman. Ini kira-kira mencela, menyetujui, atau bagaimana Pak? Mencela ini atau menyetujui? Sedikit sindiran Ustaz. Ya, sedikit sindiran. Bisa jadi. Saya juga mempelajari dari sini, ketika berbicara tentang makanan, berkah turun tidak turun, ada atau tidak ada, ternyata sangat terkait juga ketakwaan seseorang. Kalau ada orang bertakwa di sebuah komunitas, makanannya ditanggung, jangan khawatir. Jika sebuah rumah tangga suami soleh, istri soleh, tidak akan dihinakan hidupnya hanya gara-gara makanan. Insya Allah. Kalau ada rumah banyak, kenapa susah sekali makanan? Coba periksa tingkat ketakwaan kita. Periksa ulang merek ketakwaan kita.